Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi. Sebelumnya di materi sebelum masuk mengenai tentang jenis-jenis entalpi, mari kita ingat kembali tentang pengertian entalpi. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa entalpi itu adalah energi panas atau kalor dari suatu reaksi yang terjadi pada tekanan tetap. Jadi, entalpi itu adalah energi panas atau kalor dari suatu reaksi pada tekanan tetap. Nah, besarnya entalpi ini tidak dapat diukur secara langsung atau tidak dapat diukur satu persatu, tetapi perubahan entalpinya itu dapat diukur. Nah, untuk pengertiannya sendiri, perubahan entalpi itu adalah Jadi entalpi itu disimbolkan dengan H, sedangkan perubahan entalpi disimbolkan dengan delta H. Perubahan entalpi itu adalah jumlah energi termal atau energi panas yang ditransfer ke dalam sistem pada tekanan tetap. Jadi perubahan entalpi itu adalah jumlah energi termal atau energi panas atau kalor yang ditransfer ke dalam sistem pada tekanan tetap. Nah, jadi entalpi itu adalah energi panas atau kalor dari suatu reaksi pada tekanan tetap, sedangkan perubahan entalpi atau delta H adalah jumlah energi termal atau energi panas atau kalor yang ditransfer ke dalam sistem pada tekanan tetap. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis entalpi, kita akan membahas tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu pada dasarnya sama seperti persamaan reaksi kimia pada umumnya. Nah, bedanya adalah pada persamaan termokimia itu dituliskan. Bedanya adalah pada persamaan termokimia itu reaksi kimia yang berlangsung melibatkan kalor atau energi panas dan dituliskan dalam persamaannya. Jadi persamaan termokimia itu melibatkan kalor dan dituliskan dalam persamaannya. Ya. Nah, misalnya persamaan reaksi dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kemarin kalian melakukan percobaan antara soda kue dengan cuka. Nah, soda kue itu memiliki rumus kimia bagaimana? NaHCO3 dalam bentuk solid, kemudian direaksikan dengan cuka. Rumus kimianya CH3COOH aqueous karena dalam bentuk larutan. Kemudian hasil reaksinya bagaimana?
menghasilkan gas CO2 dan menghasilkan garam CH3, COO, Na. Nah, kalau untuk persamaan reaksi kimia pada umumnya, ini sudah selesai di sini. Nah, bedanya dengan termokimia, pada persamaan termokimia ini masih dituliskan berapa kalor yang terlibat dalam reaksi ini. Jadi, dari hasil literatur yang Ibu baca, kalor yang terlibat dalam reaksi ini sebesar plus 41 kJ. Dari percobaan ini dituliskan delta H-nya adalah plus 41 kJ. Nah, tanda plus ini menunjukkan bahwa reaksi ini mengalami penyerapan atau menerima kalor dari lingkungan ke sistem atau disebut dengan reaksi endoterm. Nah, besarnya kalor yang terlibat itu adalah 41 kJ. Sedangkan kalau nanti ada tanda negatif, itu berarti pada reaksi tersebut mengalami pelepasan atau membebaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau disebut dengan reaksi eksoterm. Jadi sudah paham ya perbedaan antara persamaan termokimia dengan persamaan stokio atau persamaan reaksi kimia pada umumnya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke jenis-jenis entalpi. Jadi jenis-jenis entalpi itu ada 4. Yang pertama itu ada perubahan entalpi standar pembentukan atau delta HF, kemudian ada perubahan entalpi standar penguraian atau delta HD, kemudian yang ketiga itu ada perubahan entalpi standar pembakaran atau delta HC, dan yang terakhir ada perubahan entalpi standar pelarutan atau delta HS. Nah, ini delta HF atau pembentukan. F ini berasal dari kata forming atau pembentukan. Kalau D itu berarti disosiasi atau penguraian. Kemudian kalau C itu berarti combustion, pembakaran, dan S itu berarti solution. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis entalpi, mulai dari persamaan termokimianya sampai pada menentukan berapa besar perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perubahan entalpi standar pembentukan atau delta HF. Delta HF atau perubahan entalpi standar pembentukan maksudnya adalah perubahan entalpi atau delta H yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsur bebas. Jadi perubahan entalpi standar pembentukan itu adalah perubahan entalpi atau delta H yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas. Nah, jadi delta HF atau perubahan entalpi standar pembentukan itu adalah perubahan entalpi delta H yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas. Nah, unsur-unsur bebas ini bisa berupa diatomik, misal ada H2, kemudian O2, terus Cl2, dan lain sebagainya. Bisa juga unsur-unsur bebas lain seperti fosfor, kemudian ada sulfur, ada karbon, dan lain sebagainya. Nah, contoh persamaan dari reaksi termokimia pada perubahan entalpi standar pembentukan 1 mol NH4Cl. Nah, nanti
Ingat kembali bahwa delta HF itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas. Nah, unsur-unsur bebasnya untuk NH4Cl itu ada nitrogen, kemudian direaksikan dengan hidrogen dan ada klorin. Nanti menghasilkan NH4Cl. Nah, sedangkan nanti koefisiennya itu sesuai dengan jumlahnya. Di sini N jumlahnya 1, berarti koefisien di bagian reaktan itu adalah setengah. Kemudian H2-nya di sini ada 2 dan di sini ada 4, berarti ditambah koefisien pada H2 adalah 2 dan Cl adalah 1, seperti itu. Nah, Cl tidak boleh ditulis 1, mengapa? Karena Cl itu termasuk unsur diatomik. Nah, untuk menyamakan jumlah Cl-nya berarti tinggal ditambah koefisien pada Cl2, karena di sini 1, berarti koefisien Cl2 adalah setengah. Nah, di sini NH4Cl itu adalah 1 mol. Nah, mengapa dikatakan ini 1 mol? Karena mengingat lagi di materi kelas 10 di mana perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien dalam suatu reaksi, asalkan dalam keadaan standar. Ini perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perlu diingat bahwa perubahan entalpi standar pembentukan itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas ya. Jadi nanti kalau misal ada soal suatu persamaan reaksi tapi senyawa yang dihasilkan atau senyawa yang dibentuk itu koefisien menunjukkan bukan lagi 1 tapi ada 2 atau 3, itu bukan termasuk dari reaksi perubahan entalpi standar. Selanjutnya kita akan bahas di perubahan entalpi penguraian atau delta HD. Perubahan entalpi standar penguraian atau delta HD itu adalah perubahan entalpi atau delta H yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Jadi perubahan entalpi standar penguraian itu berkebalikan dengan delta HF, di mana delta HF itu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas, sedangkan kalau yang delta HD itu adalah penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Jadi delta HD adalah perubahan entalpi atau delta H yang terjadi pada penguraian satu mol suatu senyawa, 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Nah, di sini terlihat kalau di delta HD atau penguraian itu penguraian 1 mol menjadi unsur-unsur bebas, sedangkan kalau yang delta HF pembentukan 1 mol dari unsur-unsur bebas. Ini di sini dari, yang di delta HD atau penguraian menjadi unsur-unsur bebas. Jadi perubahan entalpi penguraian itu berkebalikan dengan perubahan entalpi standar pembentukan. Contohnya yang penguraian menguraikan 1 mol NH3 menjadi unsur-unsur bebas. Di sini ada unsur nitrogen dan hidrogen.
jumlahnya, sini ada setengah dan 3/2. Kemudian perubahan entalpi yang terlibat, perubahan entalpi penguraiannya adalah plus 46 kJ. Nah, perubahan entalpi yang terlibat dalam suatu reaksi ini dapat kita ketahui melalui perhitungan atau percobaan. Jadi, untuk saat ini karena kita masih belajar di jenis-jenis entalpi dan persamaan termokimia, jadi yang kita pelajari saat ini lebih terkhusus di persamaan termokimianya dan definisi dari tiap jenis-jenis entalpi atau mengetahui perbedaan tiap jenis-jenis entalpi. Nah, kalau misal nanti ada soal untuk menentukan jika perubahan entalpi penguraian NH3 itu adalah plus 46 kJ, berarti atau berapa energi kalor yang dihasilkan ketika penguraiannya itu adalah 2 mol NH3. Berarti nanti tinggal mengalihkan 2 delta H pada perubahan entalpi penguraiannya. Jadi misal nanti disuruh menentukan kalor 2 mol NH3 penguraian. Berarti nanti kalian tinggal mengalihkan, kan delta H-nya itu ada plus 46 kJ. Berarti ini adalah 1 mol NH3. Nah, kalau 2 mol NH3 berarti tinggal dikali 2. Dikalikan dengan delta H-nya. Jadi nanti berarti kalor reaksi 2 mol NH3 itu sama dengan 2 kali 46 kJ. Seperti itu. Nah, nanti mengapa kok bisa seperti ini nanti akan lebih dijelaskan di penentuan perubahan entalpi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita bahas perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc. Delta Hc atau pembakaran, delta Hc atau perubahan entalpi standar pembakaran itu adalah perubahan entalpi atau delta H untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa murni pada kondisi standar oleh oksigen murni. Jadi perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa murni oleh oksigen. Jadi delta Hc atau perubahan entalpi standar pembakaran itu adalah perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa oleh oksigen. Jadi tetap 1 mol senyawa oleh oksigen dan pembakarannya terjadi secara sempurna. Nah, contoh persamaan termokimianya. Misal, yang dibakar itu adalah senyawa C6H12O6. Nah, senyawa C6H12O6 ini dibakar oleh oksigen menghasilkan gas CO2 ditambah uap air. Nah, perubahan entalpi pembakarannya adalah minus 200
2803 kJ. Nah, di sini jadi yang jumlahnya 1 mol itu hanya senyawa yang dibakar. Karena senyawa yang dibakar adalah C6H12O6, berarti mol C6H12O6 itu harus 1 mol. Kemudian oksigennya itu disesuaikan dengan jumlah oksigen yang terlibat. Maksudnya adalah disesuaikan antara produk dan reaktan. Tapi yang senyawa C6H12O6 itu harus tetap 1 mol karena C6H12 ini adalah senyawa yang akan dibakar. Kemudian di sini C-nya ada 6. Hanya ada 12. Seperti ini. Ini berarti ada 6 mol. Terus ini ada 6 mol. Ini ada 6 mol. Nah, tapi senyawa yang harus dibakar atau senyawa yang dibakar pada pada perubahan entalpi pembakaran secara standar itu adalah senyawa yang Jadi 1 mol itu hanya untuk senyawa yang dibakar ya. Jadi intinya perubahan entalpi standar pembakaran itu adalah pembakaran sempurna 1 mol senyawa oleh oksigen. Nah, tadi mengingat lagi yang delta HF, kalau delta HF bagaimana? Pembentukan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas, sedangkan kalau yang menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang delta HS atau perubahan entalpi standar larutan. Perubahan entalpi standar pelarutan atau delta HS. Perubahan entalpi standar pelarutan atau delta HS itu adalah kalor yang dibebaskan atau diperlukan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan standar. Jadi, perubahan entalpi standar pelarutan itu adalah perubahan entalpi atau delta H pelarutan 1 mol zat pada keadaan standar. Sebelumnya saya tegaskan bahwa baik delta HF, delta HC, delta HD, dan delta HS itu terjadi pada keadaan standar yaitu 1 atm dan 25 derajat Celcius. Reaksi dari perubahan entalpi pada contoh reaksi perubahan entalpi pelarutan itu adalah misalnya pelarutan kalsium karbida. Contohnya adalah pelarutan kalsium karbida atau CaCl. Nah, ini percobaannya ada di pertemuan sebelumnya, ada video tentang percobaan pelarutan kalsium karbida seperti ini. Nah, pada video tersebut dicantumkan ada persamaan termokimia yang terlibat dan ada delta HS. Nah, delta HS-nya adalah minus 877,89 kJ. Nah, tulis ulang. Nah, kalsium karbida yang dilarutkan Cl dalam bentuk solid dilarutkan menjadi
mengion, yaitu jadi Ca2+ plus Cl-. Dalam bentuk aqueous semua. Dan perubahan entalpi pelarutannya adalah minus 877,89 kJ. Perubahan entalpi pelarutan itu tadi bagaimana delta H pelarutan 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, di sini CaCl2-nya memiliki berapa mol? Ada 1, dan proses reaksi ini berlangsung pada kondisi standar dan diperoleh delta HS-nya adalah minus 877,89 kJ. Nah, di sini tanda minus pada persamaan perubahan entalpi standar pelarutan berarti bahwa proses pelarutan kalsium karbida berlangsung secara reaksi ekso apa endo kalau negatif? Ya, reaksi eksoterm atau suhu tinggi atau mengalami kenaikan suhu yang berarti bahwa reaksi melepaskan atau membebaskan energi. Jadi, untuk mengingat bahwa tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi tersebut mengalami pelepasan energi atau disebut dengan reaksi eksoterm. Sedangkan tanda positif itu menunjukkan bahwa reaksi mengalami penyerapan energi atau disebut dengan reaksi endoterm. Masih ingat bagaimana aliran energi kalau reaksi eksoterm? Ya, kalau reaksi eksoterm itu dari sistem ke lingkungan, sedangkan kalau reaksi endoterm itu alirannya dari lingkungan ke sistem. Ini perlu diingat ya, nanti kalau semisal ada soal atau ada disuruh untuk menuliskan persamaan reaksi termokimia, selain menuliskan delta H-nya juga harus menuliskan tanda minus dan positifnya. Tanda minus dan positif ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut mengalami pelepasan atau penyerapan energi, seperti itu.